yaitu orang yang mengatakan tidak apa-apa kita bermaksiat, lalu kemudian selepas itu kita bertobat. Nah, para ulama mentambih pernyataan ini dengan 10 hal yang sudah kita sebutkan, yaitu yang pertama bahwa tidak ada yang mengetahui kematian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia tidak mengetahui apakah dia akan berakhir dengan baik ataukah dia berakhir dengan keburukan. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang seperti ini adalah orang yang sedang berangan-angan. Dan yang keempat, apakah ada jaminan setelah dia bermaksiat lalu kemudian dia akan bertobat? Kemudian yang kelima, orang yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kita bermaksiat lalu kemudian kita bertobat, maka apakah Allah akan menerima tobatnya? Karena masalahnya dia meniatkan maksiatnya itu dengan sengaja. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, harus diingat bahwa perbuatan dosa itu akan melahirkan dosa-dosa setelahnya. Terus dia akan bermaksiat. Yang ketujuh, orang seperti ini hakikatnya adalah orang yang mu'anid, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, orang ini merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, harus diingat bahwa pendorong kemaksiatan itu ada dua, yaitu dari hawa nafsu dan syaitan. Bagaimana hawa nafsu ini mengeluarkan bapak moyang manusia dari dalam surga? Karena bujuk rayu dari syaitan. Apatah lagi kita yang ingin bermain-main dengan taubat. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, dikhawatirkan dia akan kecanduan dengan maksiatnya. Taib, ini kita sudah bahas ya. Ini pada kelompok pertama, orang yang mengatakan tidak apa-apa bermaksiat. Selepas itu lalu kemudian kita bertaubat. Kemudian untuk kelompok yang kedua, yaitu orang yang takut untuk melakukan taubat. Kenapa? Karena dia merasa dosanya sudah membumbung tinggi, sepenuh bumi, hingga syaitan memberikan was-was kepadanya, hingga ia ditimpa al-qunut. Apa al-qunut? Yaitu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini tidak mau bertobat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah pada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat. Nah, sebahagian ulama mengatakan bahwa dosa orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini itu lebih besar
dari dosa orang itu sendiri. Dia melakukan zina, melakukan judi, kemudian minum khamar, segala macam kemaksiatan dia lakukan, maka dibandingkan dengan dosa dia berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuma dua kelompok. Tidaklah orang yang berputus asa itu kecuali orang kafir, dan tidaklah orang yang berputus asa itu kecuali orang-orang sesat. Cuma dua kelompok ini saja. Kalau tidak sesat, ya kafir. Maka tidak ada ruang bagi orang yang beriman untuk berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah seorang yang membunuh 99 orang. Ini kisah masyhur ya, sudah kita paham. Kemudian datang kepada seorang rahib. Lalu si rahib ini membuatnya putus asa dengan dosa-dosanya, dengan mengatakan, dosa-dosamu terlalu banyak. Engkau telah membunuh 99 jiwa. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Maka kemudian dengan marah, pemuda ini pun membunuh si rahib, menggenapkan orang yang dibunuhnya menjadi 100 orang. Lalu kemudian dia tinggalkan tempat itu, berjalan hingga dia bertemu dengan seorang alim, yang lalu kemudian bertanya kepada seorang alim ini. Maka orang alim ini pun memberikannya nasihat, lalu mengarahkannya kepada suatu daerah atau kampung agar dia berjalan menuju kampung tersebut, kemudian mengikuti amalan-amalan sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Maka berangkatlah pemuda tersebut. Akan tetapi qadarullah, dalam perjalanannya Allah takdirkan dia wafat. Nah, ketika ruh pemuda ini akan diambil oleh malaikat azab, karena dia sudah melakukan pembunuhan yang berjumlah 100 orang, tiba-tiba malaikat rahmat datang. Tidak, roh itu milik saya, karena dia sudah ada keinginan untuk bertaubat. Kata malaikat azab, tidak, dia milik saya, karena dia sudah membunuh 100 orang. Dia milik saya. Akhirnya berdebat kedua malaikat ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat lain untuk menengahi. Kemudian Allah memerintahkan, mengatakan, malaikat ini mengatakan, Allah memerintahkan kalian untuk mengukur bumi ini dari tempat dia meninggalnya, mana yang lebih dekat langkahnya. Apakah ke kampung yang akan dia tuju dari tempat dia meninggal, atau ke tempat orang alim tempat dia bertanya? Kalau lebih dekat kepada orang alim tersebut, maka masukkan dia ke dalam neraka. Tapi kalau dia lebih dekat dengan kampung tempat dia tuju, maka masukkan dia ke dalam syurga.
Maka disinilah lihatlah rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada pemuda ini. Sebenarnya jarak dari tempatnya meninggal ke orang alim itu lebih dekat daripada ke kampung yang tempat dia tuju. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, melipat bumi ini lalu mendekatkannya kepada dari kampung ke tempat orang pemuda yang meninggal. Subhanallah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Seseorang yang sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam neraka, namun karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya ruh pemuda itu dibawa oleh malaikat rahmat. Subhanallah. Namun tentu di sini yang perlu diperhatikan adalah usaha pemuda tersebut untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar menunggu rahmat Allah itu datang. Tidak sekedar menunggu begitu saja. Namun tentu ada usaha seorang hamba agar bisa meraih surga, meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Sebagaimana firman-Nya, Allah mengatakan, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murka. Makanya kenapa pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka? Pintu surga berapa? 7 kan? Pintu neraka itu 7 ya. Pintu surga 8. Kenapa dilebihkan 1? Ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa rahmatnya itu lebih luas daripada murkanya. Taib. Kita semua, bahkan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah." Tidak akan masuk surga di antara kalian hanya karena dengan amalan kalian. Qalu, maka para sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah." Walaupun engkau wahai Rasulullah. La. Wala ana. Walaupun saya. Illa ayyataqammadanillahu bifadli wa rahmati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya. Jadi itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Inilah nikmat yang tidak nampak di hadapan kita, namun dampaknya begitu besar. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nikmat yang nampak di mata kita, nampak di mata seorang hamba. Yang kedua adalah nikmat yang diharapkan kehadiran. Nikmat yang diharapkan kehadirannya. Kemudian yang ketiga adalah nikmat yang tidak kita rasakan. Namun begitulah jamaah, kebanyakan manusia
ketika mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang tidak nampak, yang nampak pun kadang disepelekan. Merasa kurang, merasa sedikit kurang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah memberikan mereka harta, rumah, mobil, kesehatan yang jika dibayar itu amatlah sangat mahal. Allah berikan umur panjang yang kalau dibeli dengan seluruh harta kita pun itu tidak akan sanggup untuk membayarnya. Namun demikianlah sebagian orang masih saja tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, merasa masih kurang. Nah, seandainya hal itu dialihkan kepada persoalan ibadahnya, maka sungguh itu akan lebih baik bagi dia, yaitu merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang kalau salatnya itu sedikit, merasa kurang kalau dia tidak berpuasa sunnah misalnya, atau salat-salat sunnah misalnya, atau merasa kurang kalau istighfar dan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini kurang. Maka ini tentu akan lebih baik bagi dia banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak bertaubat. Dan bertaubat ini jemaah tidak hanya setelah kita melakukan dosa, setelah kita melakukan maksiat. Tidak berdosa pun kita dianjurkan untuk istighfar dan bertobat. Bermaksiat ataupun tidak bermaksiat, tetap kita harus istighfar dan bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bertobat sampai 70 atau 100 kali dalam sehari. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru min taubati wal istighfar fi yaumihi wa lailatihi." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak taubat dan istighfar pada siang hari dan malam hari, pada setiap malam hari. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi, demi Allah, inni di astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Sungguh aku memohon istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 70 kali. Wa an Abi Umar, disebutkan di riwayat lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi 100 marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertobat setiap hari sampai 100 kali. Kemudian dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, qala in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi al-wahida 100 marrah. Beliau mengatakan, terkadang kami menghitung apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis.
Artinya para sahabat ini ketika beliau duduk-duduk ini diperhatikan oleh para sahabat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membuktikan bahwa walaupun kita tidak bermaksiat, maka tetap kita dianjurkan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, beliau masih memohon ampun dan bertobat sehari sebanyak 70 kali atau 100 kali. Apatah lagi kita? Justru kitalah yang lebih butuh dengan taubat dan istighfar itu. Ustaz, bukankah Nabi adalah orang yang telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya? Iya. Lalu kenapa Nabi masih memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Beliau diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi penghulu para nabi. Bahkan bukan itu saja, beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau ada yang mengaku nabi sekarang, itu pasti dusta. Taib. Kemudian juga seluruh dosa-dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di mana nabi-nabi lain tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini. Belum lagi kebaikan dan keistiqomahan beliau. Dan beliau juga adalah pemimpin para manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka dengan semua nikmat ini yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk mewujudkan rasa syukur itu, yaitu beliau banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Itu pun apa yang beliau lakukan, beliau masih merasa kurang dalam mewujudkan rasa syukurnya itu. Sebagaimana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlah. Beliau ketika salat sampai pecah-pecah kakinya. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, atasna' hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu, baik yang akan datang maupun yang telah berlalu? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bisakah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi istighfar beliau di sini adalah karena mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Beda dengan kita. Kita beristighfar dan bertobat karena dosa-dosa kita. Tapi kalau Rasulullah beristighfar dan memohon ampun itu karena rasa syukur beliau. Ini perbedaan kita ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan istighfar yang paling sempurna yaitu Sayyidul Istighfar, bagaimana yang terdapat di dalam Sahih Bukhari Muslim. Wa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, Engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada Rabb selain Engkau. Khalaqatani wa ana 'abduka, Engkau menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tum, aku akan setia pada perjanjianku denganmu sesuai kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung dari kejelekan yang akan menimpaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu bidzanbi, dan aku memohon ampun dari dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang memberi ampunan kecuali Engkau. Taib. Dan di antara faidah dari istighfar ini, bagaimana disebutkan bahwa wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya, lalu dia wafat pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia masuk surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinan biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan dia meyakininya, lalu dia wafat sebelum waktu pagi, maka dia juga masuk surga. Taib. Dan zikir ini juga termasuk di dalam zikir pagi petang, yang dimana jika kita merutinkannya, maka insya Allah kita akan terhindar dari gangguan jin. Semoga kita termasuk orang yang selalu merutinkannya di setiap pagi dan sore. Nah, inilah dua nasihat bagi dua golongan orang, yaitu orang-orang yang menunda-nunda taubatnya. Pertama, orang-orang yang menunda-nunda karena ingin memuaskan terlebih dahulu hawa nafsunya dengan melakukan segala macam kemaksiatan, lalu kemudian setelah itu dia ingin bertobat. Ini sudah ditambahi oleh para ulama. Dan yang kedua adalah orang yang merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun larut dalam kemaksiatannya. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.